Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PWGT Jemaat Masale pada sore hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Deborah M. Salempang dan keluarga Nyonya Adriana B. Salamba. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mempersekutukan diri, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 17 ayat 1, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 147 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. dan membalut luka-luka mereka Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mari kita mengangkat pujian Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Untuk pembacaan
pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita memohon kekuatan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, dan kami boleh dipersekutukan bersama dengan kekasih-kekasih kami yang mendapat pelayanan ibadah PWGT yang pertama di tahun 2021, yakni Ibu Deborah Salempang dan Ibu Adriani B. Salamba. Kami sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu dan meneguhkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman itu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang telah saya siapkan terambil dari Mazmur 121, yakni nyanyian siara, pasalnya yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Tema perenungan kita mengawali perjalanan pelayanan PWGT untuk ibadah keluarga di tahun 2021, siapakah penolongku? Nah, saudara-saudara, khususnya ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi Ibu Deborah Salempang beserta seisi rumah tangga, dan Ibu Adriani B. Salamba beserta seisi rumah tangga. Kalau kita membuka surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius pada pasal yang ketiga, di sana kita akan melihat apa yang hendak dikatakan oleh Paulus, bahwa dunia di mana kita berada itu tidak akan semakin bertambah baik, tetapi akan semakin bertambah jahat. Sekalipun Injil kebenaran Tuhan ditaburkan dalam dunia ini. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab itu berpijak pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur yang keluar menuju ke ladangnya, lalu ia menabur benih gandum. Tetapi ketika malam hari saat semua orang tertidur, maka datanglah iblis lalu menabur di tempat yang sama, yakni
benih ilalang. Artinya apa, saudara-saudara? Sekalipun kita berusaha untuk melakukan yang baik, tetapi yang ada adalah yang jahat yang kita jumpai. Dan kita bisa merasakan sendiri, terkadang kita berusaha untuk menolong orang dengan tulus, namun apa yang kita lakukan kepadanya tidak diterima dengan baik. Bahkan orang lain akan melakukan perbuatan baik kita dengan tendensi negatif, bahwa kita melakukan itu karena mau dipuji atau mau disanjung atau karena mencari nama. Itulah dunia kita. Apapun kebenaran dan kebaikan yang kita tabur, kejahatan akan selalu ada dan akan semakin bertambah-tambah. Kenapa? Iblis tidak akan pernah senang melihat kebenaran menang dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam konteks Mazmur 121, sang penulis Mazmur ini sendiri sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju ke rumah Tuhan. Nyanyian ini adalah nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka sedang melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Nah, saat ia akan keluar dari rumahnya, ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan pernah steril dari bahaya. Ancaman sedang mengintai kehidupannya. Karena itu sang pemazmur berkata pada dirinya, dari manakah datangnya pertolonganku? Ia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Apakah mungkin dari gunung-gunung itu akan datang pertolongan baginya? Dalam konteks masyarakat pada zaman itu, saudara-saudara, tempat yang berada pada ketinggian itu dipandang sebagai tempat bersemayamnya kuasa-kuasa yang dapat memberi pertolongan kepada manusia. Tempat-tempat yang tinggi dianggap sebagai kediaman para dewa. Karena itu tidak heran jikalau banyak orang menyatakan penyembahannya di tempat-tempat yang tinggi. Maka dalam konteks kehidupan bangsa Israel pun, Bait Allah tidak dibangun di bawah lembah, tetapi dibangun di atas sebuah bukit, yakni Sion. Dan karena itu ketika orang melakukan perjalanan ke Yerusalem, itu disebut sebagai perjalanan naik ke gunung Tuhan. Mereka melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan, bukan dengan menurun, tetapi naik. Yang dalam bahasa aslinya disebut alia relegel. Naik ke gunung Tuhan. Naik ke bait Tuhan. Sehingga ketika sang pemazmur mau keluar, ia mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung. Apakah mungkin dari tempat itu akan muncul pertolongannya? Tetapi pada akhirnya dia menarik kesimpulan, bukan dari gunung itu pertolongan akan datang kepadanya, tetapi dari Dia yang menciptakan langit dan bumi, yakni Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita pun adalah perjalanan menuju ke tempat yang abadi. Bukan di dunia, tetapi di sorga. Dan berbicara tentang sorga, berbicara tentang sesuatu yang ada di tempat yang maha tinggi. Dan itulah kediaman Tuhan. Kesanalah kita akan mengarahkan langkah kita. Tetapi mengarahkan langkah kita menuju kepada keselamatan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan kembara menuju kepada kehidupan yang abadi.
Dan dalam perjalanan kembara itulah kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai persoalan. Baik itu persoalan yang datang dari diri kita sendiri maupun yang datang dari luar diri kita. Orang lain mempermasalahkan kita. Tetapi terkadang yang paling banyak adalah orang yang dalam diri kita sendiri banyak kali mempermasalahkan kita. Masalah yang paling berat dihadapi oleh umat Tuhan adalah dari dirinya sendiri. Persoalan yang paling berat kita selesaikan adalah persoalan yang muncul dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri, dari pasangan kita sendiri, dari anak-anak kita sendiri. Inilah tantangan-tantangan yang akan selalu mewarnai perjalanan kehidupan. Dan terkadang kita akan merasa lelah, capek, bahkan bosan, dan tidak sedikit orang mengambil jalan pintas. Dalam konteks dunia sekarang, kita dapat mendengar berita seorang suami membunuh istrinya, seorang istri membunuh suaminya, bahkan ibu bapa membunuh anak-anaknya. Karena tidak lagi tahan menghadapi masalah. Dan dalam konteks kita masyarakat Toraja, lagi tren sekarang, begitu banyak anak-anak muda bunuh diri. Karena apa? Ia tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, sang pemazmur sadar betul bahwa ketika ia mengarahkan pandangannya ke dunia ini, kepada hal-hal yang ada di depannya, bahkan kepada kuasa-kuasa kegelapan, ia tidak akan menikmati perjalanan kembara itu dengan nyaman dan tenang. Dan karena itu dia mengarahkan pandangannya kepada yang menciptakan segala-galanya, termasuk dirinya, termasuk kehidupannya. Dan karena itulah ia mengarahkan pandangannya kepada yang maha kuasa. Dari Tuhanlah datang pertolonganku. Dan itulah kemudian digambarkan dalam ayat-ayat selanjutnya, bagaimana ia memahami Tuhan itu sebagai Allah yang tidak akan pernah terlelap, Tuhan yang tidak akan pernah tertidur, Tuhan yang selalu melihat akan keberadaannya dan selalu siap untuk menolongnya. Bahkan pada ayat yang terakhir dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kembali kepada tema kita, siapakah penolong kita? Siapakah penolong ibu-ibu? Apakah suami ibu-ibu? Atau keluarga yang dekat dengan ibu-ibu? Atau orang yang Anda, ibu-ibu, pahami mempunyai pengaruh yang besar terhadap diri ibu-ibu? Atau kuasa lain di luar dari kuasa Tuhan? Tetapi melalui Mazmur ini kita diajak, tidak ada pertolongan lain yang daripadanya kita akan menikmati perjalanan hidup dan tiba di tempat tujuan dengan selamat selain dari Tuhan. Firman ini kiranya memberi penguatan kepada kekasih kita secara khusus Ibu Deborah Salempang yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tantangan dan masalah ini adalah ujian iman. Tetapi yakinilah bahwa di tengah-tengah tantangan ini, ujian ini, Tuhan ada menopang dan mengarahkan langkah kita. Ia tidak menginginkan kita binasa, yang ia inginkan hanya satu, kita boleh tiba selamat di tempat tujuan yang pasti. Karena itu mari, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari keluarga yang mendapatkan pelayanan ini, letakkan pengharapanmu kepada Tuhan dan yakini Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Namun firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mengiringi
pemberian persembahan kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami dalam sorga. Sebab Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang telah menyertai perjalanan pelayanan PWGT Jemaat Masale sepanjang tahun 2020 yang lalu. Dan sekarang kami mengawali perjalanan pelayanan untuk ibadah keluarga PWGT di tahun 2021. Dan indah firman Tuhan datang menyapa kami, sebab perjalanan sepanjang tahun ini adalah sebuah kembara panjang yang akan penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum juga selesai. Kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah yang akan mengawal kami, Dialah Allah yang tidak akan pernah tertidur dan tidak akan pernah terlelap. Mata Tuhan akan tetap tertuju kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan perjalanan kembara ini dengan penuh selamat. Terima kasih kiranya firman-Mu ini juga akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman yang pertama di tahun 2021. Dan untuk itu kami berdoa buat kekasih kami, Ibu Deborah Salempang. Engkau tahu Tuhan, kekasih kami dalam pergumulannya karena kelemahan tubuh. Tetapi biarlah penguatan yang daripada-Mu akan meneguhkan dia di tengah-tengah kelemahan yang ada. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Engkau adalah Allah yang peduli dan mengerti setiap persoalan. Dan karena itu kiranya Tuhan yang akan memperteguh iman dan pengharapannya, sehingga ia tetap menaruh harap kepada-Mu di tengah kelemahan ini dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memberikan yang terbaik kepadanya. Karena itu berkenan Engkau menjamah tubuhnya yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Berkenan Engkau atas semua upaya yang ia tempuh, makanan, minuman, dan obat-obatan Tuhan memberkati. Sehingga melalui semua itu ia dapat kembali pulih seperti sedia kala dan boleh menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Terlebih di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang ibu rumah tangga, menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Hamba pun berdoa buat suami kekasih Bapak Paulus Salempang yang juga sering dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga, bahkan tugas dan tanggung jawab sebagai rekan sepelayanan dalam tubuh kemajelisan gereja. Tuhan Engkau tahu yang terbaik untuk hidupnya dan untuk rumah tangganya. Dan karena itu berkenan Engkau memberkati dia
dan memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga ia boleh menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kekasih kami yang ada di Kalimantan, Saudara Yuli, bersama dengan suami dan anak-anak karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mendengarkan doa kami, sehingga Bapak Vi boleh kembali mendapat lapangan pekerjaan. Tuhan terus topang hidupnya, karuniakan hikmat dan kearifan, sehingga ia dapat menunaikan tanggung jawabnya dengan baik, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga. Memberkati istri kekasih di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, pun demikian di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Kami pun berdoa untuk kekasih kami Mari, sekeluarga, bersama dengan suami dan anak-anak karunia Tuhan. Tuhan terus jaga, Tuhan terus topang dan pelihara, sehingga ia boleh menikmati karunia yang terindah daripadamu. Memberkati suami kekasih Bapak Riel, di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, Tuhan yang akan menjadi nakoda dalam hidupnya, dan memberikan yang terbaik dari apa yang ia kerjakan, sehingga dengan itu ia dapat menghidupi rumah tangganya dan senantiasa bersyukur kepadamu. Memberkati kekasih kami, istri kekasih, yakni Mari, Mama Riel, di dalam tugas dan tanggung jawabnya menata kelola kehidupan rumah tangga, sehingga ia dapat menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangganya dengan roh hikmat daripadamu, takut akan Tuhan, teristimewa tanggung jawabnya dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kekasih kami Desi dalam pekerjaannya di Bogor. Tuhan kiranya berkenan menjaga dan melindungi hidupnya, berkenan menjauhkan dari segala susah dan mara bahaya. Pun demikian buat kekasih kami Muel yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya lapangkan jalan, sehingga ia boleh mendapatkan apa yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Engkau memberkati semua cucu-cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan kekasih kami Ibu Deborah Salempang, baik itu dalam tumbuh kembangnya mereka maupun di dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Sehingga tidak satupun daripada cucu-cucu karunia Tuhan yang akan gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka berhasil meraih hidup dan masa depannya. Memberkati orang tua yang ada di kampung dalam masa tuanya, dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba pun berdoa buat kekasih kami Ibu Adriani Besalambah. Tuhan tetap jaga dan lindungi dia, tuntun dan arahkan dia di dalam tugas dan tanggung jawabnya, menata kelola kehidupan rumah tangga anugerah Tuhan, bahkan sebagai rekan sepelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan sebagai majelis gereja. Bahkan tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu. Mari Tuhan karuniakan hikmat dan kekuatan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia boleh mengangkat semua tanggung jawab itu dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Hamba berdoa untuk Bapak Stepi, suami kekasih, Tuhan terus topang, pelihara dan jaga dalam tugas dan pekerjaannya, dalam segala harapan dan kerinduan ke depan, sehingga Bapak Stepi senantiasa menerima yang terbaik dari setiap apa yang dia kerjakan, bahkan jenjang karirnya Tuhan yang akan membuka jalan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kedua kekasih kami selaku orang tua di tengah keluarga, kekuatan dan kesehatan serta hikmat daripadamu, sehingga mereka tetap seia sekata di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga, teristimewa membimbing anak-anak dalam pengenalan takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak kekasih Stepi yang akan mengikuti ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan dirinya, Tuhan yang akan mengaruniakan dan memperlengkapi dia dengan akal budi kepandaian, Tuhan menjauhkan hidupnya dari segala susah dan mara bahaya, sehingga ia boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan pada waktunya nanti ia dapat menghadapi ujian itu dengan penuh sukacita dan dengan pertolongan Tuhan. Ia boleh lulus dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian buat Ime di dalam pendidikannya,
Kiranya Tuhan yang akan terus menopang, menjaga, memelihara, dan ia boleh mengejar harapan dan cita-citanya itu dengan baik, karena Tuhan selalu campur tangan untuk memberikan yang terbaik untuk hidup dan masa depannya. Hamba pun berdoa untuk orang tua dalam masa tuanya, biarlah kasih Tuhan akan terus menopang perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan kedahsyatan kuasa dan kasih-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pun demikian buat saudara-saudara di berbagai tempat yang ada di Manado, di Jakarta, di Kendari, Palu, Banjarmasin, dalam pekerjaan masing-masing, dalam keluarga, Tuhan beri yang terbaik kepada setiap mereka, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang ada di Jemaat Masale, di dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka, di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Tuhan memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup karunia Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mereka tetap yakin dan percaya ada Tuhan menyertai. Pun demikian kami berdoa untuk kekasih kami, Oma Els, yang masih dalam kelemahan tubuh, kiranya kasih Tuhan akan dinyatakan dalam segala upaya untuk mendapatkan kesembuhan daripadamu. Engkau memberkati pengurus PWGT, di dalam tugas dan tanggung jawab khususnya di akhir pelayanan mereka, persiapkan rapat kerja PWGT yang akan datang, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih untuk kebersamaan ini, ada korban syukur dinyatakan oleh keluarga, mensyukuri segala kebaikan dan kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atasnya, sehingga dapat ditata kelola dengan baik, demi pelayanan di tengah-tengah kaum ibu, dan demi hormat bagi nama Tuhan sendiri. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih kami, yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Mualis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, dan kita angkat pujian, ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat hanya menggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam roh dan takut akan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah penolong yang satu-satunya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikian ibadah kita. Kiranya kasih Tuhan akan terus melingkupi perjalanan kehidupan kita semua. Dan ibu-ibu semua dapat merasakan dahsyatnya kuasanya, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang telah menyampaikan firman Tuhan dan mengangkat pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih kepada tim multimedia dan operator organis. Kiranya Tuhan memberkati semua dalam pelayanan. Disampaikan pula terima kasih kepada keluarga Nyonya Deborah M. Salempang dan keluarga Nyonya Adriana Besalamba. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Dan kepada kita semua sidang jemaat Tuhan, diberkatilah kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Demikian dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.